Siapa bilang rumah mewah itu harganya mahal? Rumah mewah itu sebenarnya relatif ya guys, harga mahal itu relatif banget sih menurutku. Kalau aku pribadi bisa dikatakan rumah mewah dan ada harganya itu kalau desainnya itu udah eksklusif, terus juga lokasinya strategis, kekokohan bangunannya sih yang paling utama tentunya harus kokoh ya, dan tentunya kualitasnya itu yang paling nomor satu, yang paling harus dipertimbangkan. Karena kalau misalnya kualitas bangunan kalian itu misalnya rapuh nih ya, terus tiba-tiba amit-amit ada gempa gitu kan, gempa bumi, terus nanti roboh gimana guys? Nah, kalian itu kalau cari rumah jangan mau yang murahnya doang, tapi harus ada harga, ada kualitas tentunya. Seperti rumah di belakangku ini. Ini sekarang aku lagi ada di Citraland, area kawasan elitnya, yaitu area Bukit Golf ya teman-teman. Jadi kalau di Citraland itu kawasan elitnya itu ada area Bukit Golf. Itu biasanya crazy rich-nya Citraland itu tinggal di area Bukit Golf ya, karena rumahnya bisa dibilang udah besar-besar semua. Dan tentunya yang paling orang senangi adalah row jalannya guys. Row jalannya ini udah bisa buat 3 mobil. Jadi biarpun ada mobil parkir di sana, ada mobil parkir sini, tetap bisa ya, di tengah-tengah bisa lewat tentunya. Dan rumah ini spesial guys buat kalian. Aku review spesial buat kalian. Harganya bersahabat banget sih, cuma 8 eman aja. Kalian udah bisa memiliki rumah dengan desain yang cakep kayak gini. Ini temanya monokrom ya guys, tema-tema monokrom kayak modern kontemporer gitu. Tapi dari fasadnya sendiri ini bisa dibilang minimalis simple sih menurutku ya. Selain itu, selain kalian dapatkan desain rumah yang cakep kayak gini, di sini juga fasumnya ya. Ini biasanya sih fasum kalau misalnya dari developer sih biasanya harusnya ya cuman didesain kayak rumput-rumput biasa. Tapi kalau kalian beli rumah yang satu ini, kalian bisa dapat fasum area taman depan yang udah didesain seperti ini. Sudah ditanemin sama vendornya ya. Tinggal tunggu dia lebih padat lagi nih, pasti udah cakep banget sih. Dan tentunya sudah ada spotlight di sana. Spotlight untuk ke arah pohon-pohonnya, ke arah gerbangnya. Jadi rumah ini juga sudah dilengkapi dengan ada area pagar. Nah, pagarnya ini dibuat hitam seperti ini ya, dan ini dari besi teman-teman. Benar-benar kokoh banget sih, lihat. Ini berat banget. Kalau misalnya kalian sering-sering dorong ini ya setiap hari ya, ini fix sih lama-lama encok ya. Tapi nggak apa-apa, kan sekalian olahraga ya. Ini juga bisa buat otot sih ini lama-lama. Ini bagus sih, ada grillnya kayak gini. Jadi selain biar nggak terlalu monoton dari segi desain, kan kalau misalnya desainnya tertutup semua kayak gini, ini monoton banget kan. Nah, dibuatlah ada grill seperti ini. Jadi ya biar sirkulasi udara juga masih bisa lewat dari pagarnya. Nah, ini area carportnya teman-teman. Area carportnya muat untuk 2 mobil. 2 mobil besar ya, Pajero. Ini muat banget ya. Biasanya lebar mobil berapa sih? 4 meter? 3? Ini berapa meter ini? Benar-benar luas sih. Bisa juga ada kalian parkir motor sebelah sini tuh masih cukup. Dan area carportnya ini sudah pakai batu alam ya. Batu alamnya kotak-kotak kayak gini teman-teman, kotak-kotak dan sudah di coating nih. Kalian bisa lihat, ini kemarin aku sempat datang ke rumah ini hari Senin. Nah, ini sekarang ini hari Jumat ya, nanti nggak tahu nih aku uploadnya hari apa ya. Intinya ini sudah di coating, jadi tentunya lebih tahan lama ya untuk dari segi maintenance-nya, lebih tahan lama kalau di coating. Karena kan ini kan nanti kan bakal diinjek sama mobil-mobil ya tentunya ya. Jadi perlu maintenance yang lebih lah. Tapi udah diberikan sama vendornya. Jadi kalian gak usah tambah uang untuk ngonting-ngonting ini lagi. Nah, ini kalau rumahnya sendiri sih dari fasad aja udah pakai batu alam yang cukup banyak ya teman-teman. Ini pilarnya sendiri ini ada 5 pilar nih. 5 pilar kebanggaan ya ini. Ini udah pakai batu alam. Tapi batu alamnya bukan yang langsung polos lurus aja, tapi diberi kayak tali air kayak gini, nut namanya. Jadi kesannya lebih estetik lah. Dan ini juga batu alam tentunya. Dan di area sini, ini ada area untuk ke area garasi nih. Garasinya kita spill ya.
Nah, ini area garasinya ya, udah besar ya. Dia hampir selebar carport ya, paling cuma beda 1 meter aja sih. Tapi ini tentunya masih muat untuk Fortuner, Pajero, Land Cruiser pun masih muat sih ini guys, bener-bener besar, bisa 2 mobil. Terus ini ada satu ruangan, kita nggak usah spill karena sebenarnya ruangannya biasa aja ya. Dia kayak letaknya di bawah area tangga ya, di bawah area tangga di dalam rumah itu. Ini kalau kata vendornya sih bisa untuk tempat tidur driver. Nah, biasanya orang-orang crazy rich nih, biasanya kan pasti punya yang namanya sopir. Sopir kalau misalnya pulang pergi kan ya eman kan, pasti mau nggak mau ya harus tinggal di dalam. Nah, ini bisa dijadikan kamarnya, jadi kalau misalnya kalian mau bepergian sama sopir itu gampang. Nah, selain itu untuk pagarnya, garasinya sendiri, pintunya ini udah sliding ya, ada relnya di sini, sliding. Dan di sana ada akses untuk ke area servisnya. Nanti kita spill dari dalam aja ya teman-teman. Jadi biar lebih enak kan kita dari depan dulu. Oke. Ini area depannya sendiri fasadnya udah marmer ya teman-teman. Udah pakai tempered glass semuanya. Semuanya kualitasnya udah oke. Marmernya juga coraknya bagus lah. Maksudnya ini coraknya udah timeless lah menurutku. Timeless itu artiannya adalah beberapa tahun ke depan kalian beli rumah ini juga modelnya nggak akan ketinggalan zaman, soalnya dia timeless kan, nggak akan ketinggalan zaman dari segi modelnya dan juga material dan juga warna yang dipakai. Nah, sebelum ke area teras depan, ini ada tangga. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, ada 6 lah ya sama di atas itu. Ini menurutku dari segi feng shui udah oke sih. Ada 6, jadi nggak ganjil. Dan ini untuk lebar anak tangganya ini menurutku, wah gila, ini luas banget sih. Sebenarnya biasanya kan standarnya yang aku tahu itu 30 cm. Jadi atau 30 sampai 35. Sebesar kaki lah paling atau 40. Tapi ini 2 kaki ini muat sih ini. Berarti sekitarnya 80-an ini, 80 cm-an. Nah, di area sebelah sini ada taman. Tamannya cakep banget kan ya, tamannya. Udah ditanami tanaman, udah subur juga, udah mulai padat tanahnya. Terus juga tentunya nggak lupa detail kecil seperti spotlight kayak gitu untuk memperindah bangunan di malam hari ya. Jadi dia langsung nge-spotlight ke arah tamannya, ke arah pohon-pohonnya. Nah, selain itu vendornya sendiri juga sangat memperhatikan detail kecil sekecil apapun itu. Seperti ini. Ini ada stop kontak. Stop kontak ini entah dibuat untuk apa ya, biasanya area taman ya. Tapi itu detail kecil kayak dikasih penutup aja itu menurutku udah oke banget sih sama pemiliknya ya. Karena kan maksudnya ini kan juga bisa kena air, hujan, atau apa. Jadi udah dikasih penutup kayak gini. Mantap banget sih vendornya. Dan sekarang kita mau masuk ke area rumahnya, kita harus copot sepatu ya. Di sini sudah tertulis, mohon sepatu dilepas ya. Ya guys, pintunya bener-bener gokil sih pintunya. Ini pintu dan juga kusennya semuanya dari kayu merbau. Solid ya, kayu merbau solid dan langsung dikirim dari Irian alias Papua. Bayangkan guys. Jadi kayu merbau yang paling bagus untuk segi segi kualitas itu dari Irian sih, emang paling mantap. Nah, selain itu juga ini tinggi banget, berat. Dia juga pakai pivot ya, ini namanya pivot angle-nya. Jadi bukan pakai angle biasa tapi pivot. Udah oke. Terus ini juga ada smart door lock dari Bardi. Nah, ini merek Bardi. Ini merek Bardi oke sih, sering dipakai di rumah-rumah mewah. Bahkan kadang developer juga pakai Bardi. Nah, ini bentar kita nyalain dulu lampunya, guys. Nah, ini smart home switch-nya juga dari Bardi ya. Jadi kayak tinggal di petik. Nanti dia langsung nyala. Dia petik-petik gini loh guys, kayak bulat-bulat gitu. Nah, nanti tinggal langsung touch screen gitu. Nah, ini adalah area untuk ruang tamunya. Ruang tamu untuk menerima tamu tentunya. Sudah ada pipa AC dan ini dikasih lampu kayak gini. Ini namanya magnetic track light ya, magnetic track light. Jadi ini dia kayak semacam LED. Tapi semisal kalau misalnya kalian mau nambah itu bisa.
Jadi nanti kalian tinggal beli yang kotak-kotaknya lampunya itu, nanti kalian tinggal pasang di situ, di tengah-tengah itu masih bisa ditambah guys, atau misalnya mau digeser itu masih bisa ya. Jadi tuh gunanya ada tracknya gitu untuk bisa sesuaikan dengan interior yang nanti kalian akan desain di rumah ini. Nah biasanya kan kalau ada lampu-lampu gitu biasanya dia bakal nge-spot ke area yang khusus ya dalam interior. Misalnya mungkin di sini ada foto atau apa, nah itu gunanya untuk nge-spot gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau ada area terima tamu, di sini kalian bisa kasih aja nih lemari buat pajangan piala-piala. Terus juga di sini kalian buat ada meja bulat kan, ala-ala rumah-rumah istana-istana gitu. Biasanya dari pintu masuk ada space-nya untuk ke area dalam rumah. Nah, kita ke dalam. Di sini ada powder room ya. Powder room itu sanitarinya nggak lengkap guys, karena namanya powder room, jadi untuk tamu aja. Cuma ada wastafel dan kloset. Dan di area sebelah sini, ini ada satu kamar tidur. Kamar tidur ini bisa kalian jadikan sebagai kamar tidur tamu atau kamar tidur orang tua. Atau misalnya ruang kerja, itu boleh banget ya. Ceilingnya udah tinggi, udah dikasih up ceiling seperti ini. Tapi up ceilingnya ada modelnya ya guys, jadi nggak monoton kayak rumah-rumah lainnya. Dan ini ada sliding door. Sliding doornya ini dari YKK ya guys, YKK, jadi kualitasnya udah oke. Lihat, dari suaranya aja udah kokoh banget. Dan ini view-nya langsung ke depan. Nah, selain itu di kamar ini juga sudah ada kamar mandi dalam. Kalian bisa lihat kamar mandi dalamnya itu udah lengkap sanitarinya ya semuanya. Temanya juga putih, monokrom gitu. Pokoknya semua material yang ada di dalam rumah ini menurutku itu dia udah pakai yang warna soft ya. Jadi kalau misalnya interior kalian mau warnanya yang ngejreng itu masih cocok sih guys. Nah ini lampunya mati kan, kita coba nyalain pakai smart home-nya ya. Jadi ini smart home by Google Nest. Hey Google, I'm home. Hi, welcome home. Nah lihat, langsung nyala guys. Ini karena rumahnya kan belum ditempati, jadi belum terlalu disetting. Jadi ada beberapa yang masih belum nyala. Cuman kalau misalnya kalian udah beli rumah ini, kalian bisa langsung nyeting biar seluruh rumahnya itu langsung terkonek ke smart home-nya itu. Jadi kalian gak usah ribet ya. Selain itu, smart home itu juga gunanya kalian bisa connect di HP guys. Jadi di HP itu nanti kalian bisa nyalain lampu dari HP, nyalain AC dari HP. Jadi biarpun kalian misalnya masih di jalan nih, terus kalian mau pulang, aduh kok panas ya. Nah, kalian bisa langsung kasih nyala AC-nya lewat HP dulu. Jadi nanti pas kalian datang ke sini, kamar kalian udah dingin. Nah, di sini ada inner garden-nya. Ini salah satu yang paling oke sih di rumah ini, dia kasih inner garden seperti ini. Jadi nggak terlalu monoton ya, semuanya ruangan gitu, tapi ada warna hijau seperti ini yang bikin suasananya lebih hidup. Dan tentunya void-nya udah tinggi ya, sampai ke atap tentunya, jadi ada skylight-nya. Dan area ruang keluarganya besar banget. Di sini tentunya untuk sofa, TV di sana, sudah ada pipa untuk AC ya. Ini ruang tamunya perlu 2 AC guys, karena ini benar-benar besar banget ya ruang tamunya dan ceilingnya tinggi, jadi perlu 2 AC. Lalu ini ada area untuk dry kitchen-nya atau pantry. Ini dari marmer, ada wastafelnya juga udah dikasih dari Toto. Dan kalian bisa kasih meja island di sini ya, jadi kayak ala-ala bar gitu. Meja makan kalian kan oke banget tuh. Jadi nggak pakai meja makan yang kayak biasanya kalian beli di Informa atau apa gitu kan. Nah, di area belakang sini, kita lewat sana ya. Ini area belakangnya menurut aku paling oke dari rumah ini, karena ini adalah area hijau lah jatuhnya. Area hijau, tempat bersantai, kumpul bersama keluarga, bisa buat barbecue, bisa buat yoga di sini kan, yoga. Itu boleh banget sih, karena kan juga pagi-pagi yoga sini enak lah ya, ada udara-udara segar di pagi hari. Nah ini boleh banget sih untuk mewarnai keseharian kalian ya, habis penat kerja, kalian langsung ke sini oke banget. Nah selanjutnya kita ke ini, ada area service guys. Nah area service-nya ini, dia dapur kotor ya, dapur kotor. Menurutku ini udah besar banget sih dapurnya ya. Dapurnya udah besar. Terus juga tentunya kalau misalnya mau wira-wiri ke sana-sana itu boleh banget sih ya. Tinggal didesain aja sesuka hati kalian. Tapi ini udah marmer sih guys, tinggal ya mungkin kalian kasih kabinet lah atau apalah, terserah. Kalau kalian mau bobol juga sesuai keinginan kalian, nggak apa-apa lah. Uang-uang kalian kan ya.
Terus ini di situ ada akses ke garasi tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian berpergian, ART kalian itu nggak perlu ribet ke bangunan utama karena kan dibuat terpisah kayak gini. Jadi ART kalian nggak usah koneksi ke ruang utama. Nah ini ada gudang, ini gudang ya guys, gudang. Terus ini ada kamar ART, dan ada toilet di sini. Nah ini tangga untuk menuju ke surga. Ini tangga untuk menuju ke jemuran guys ya. Di atas itu ada jemuran. Nah kalau misalnya kalian mau buat kayak tempat untuk nongkrong, main game, mungkin sih itu boleh banget sih buat studio kecil gitu kan. Nah kita langsung ke area split level ya guys. Nah kita nyalain dulu ya ini. Ada lampu-lampu di samping tangga kayak gini. Jadi kalau misalnya malam hari lampu utama nggak nyala, ini udah bisa untuk nentuin stepnya kan. Luas juga tangganya, enak lah, udah standar kan. Dan warnanya aku suka banget karena dia pilihnya soft. Biasanya kadang rumah itu pilihnya warna hitam. Kan maksudnya udah biasa lah, udah umum. Kan soft-soft coklat, grey tone kayak gini ini oke banget sih. Dan lihat ini juga salah satu bisa poin lah. Kalian kasih taruh lukisan gede gitu boleh banget sih. Nah ini area kamar tidur yang kedua di rumah ini. Jadi total kamar tidurnya itu ada 5+1 ya. Jadi ada 5 kamar tidur utama, kamar master bedroom, terus ada 6+1 kamar mandi. Nah kamar mandinya itu kan setiap kamar punya kamar mandi tentunya. Aku nggak usah spill karena sebenarnya kamar mandinya itu semua sama aja desainnya guys. Ya aku mau kasih tahu aja kalau split level ini bisa kalian jadikan sebagai ruangan buat teater, mungkin boleh banget sih, atau misal ruang kantor gitu boleh banget. Dan tentunya udah ada area balkonnya. Balkonnya udah besar ya. Kalian taruh kursi di situ ala-ala kayak santai-santai biasa, view-nya langsung ke depan. Lihat anginnya guys. Rambutku aja ketiup nih anginnya kan. Udaranya enak banget sih ini rumahnya. Aku suka banget. Ini ya kalau misalnya aku disuruh tinggal di sini selamanya sih aku mau ya guys. Nah, sekarang kita ke lantai 2, oke. Nah, ini dia lantai 2-nya. Bener-bener rumah ini favorit aku banget sih. Yang sebelumnya itu ada di Somerset. Nah kali ini tuh lokasinya menurut aku udah bagus ya, udah di kawasan golf kayak gini. Dan lihat ini area lantai 2-nya bener-bener udah luas, bisa dijadikan area keluarga juga tentunya. Dan di sini sudah ada MCB ya. Jadi MCB itu biasanya kalau di arsitek itu bakal dibagi sesuai lantai biasanya kalau rumahnya besar. Jadi misalnya ada korsleting di lantai 2, lantai 1, dan lantai ruangan lainnya itu nggak kena, jadi khusus di lantai 2 aja yang mati total. Nah kita langsung ke kamar anak dulu. Ini dia area kamar anak yang pertama. Jadi total kamar tidur di lantai 2 ini ada 3 ya. Jadi 2 kamar tidur anak dan juga ada 1 kamar tidur utama yang nanti akan kita spill belakangan nanti ya. Jadi jangan skip video ini, tonton terus, oke? Karena di kamar utama itu ada yang paling spesial. Nanti aku spill. Nah ini kamar anaknya udah luas banget ya teman-teman. Bisa kalian lihat. Ceilingnya bener-bener tinggi banget sih. Ini mungkin kira-kira berapa ya ini ya? 4 meteran? Atau 4,5 segitu. Udah bener-bener bagus banget sih ceilingnya, tinggi. Jadi gunanya ceiling tinggi itu biasanya untuk sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udaranya yang masuk dari sini. Ini ada private balkon di sini untuk kamar khusus ini ya. Private balkon itu view-nya langsung ke area depan. Area depan bangunan. Nah, itu biasanya anginnya itu bakal masuk dari sini. Dan ini gunanya ceiling tinggi, jadi sirkulasi udaranya itu muternya bagus. Ya, muternya bagus, jadi pasti udaranya rasanya dingin. Ini aku aja di sini udah cukup lama ya, udah cukup beberapa jam karena lagi syuting seperti ini. Rasanya tuh tetap adem, gak keringetan sama sekali, padahal AC-nya aja belum terpasang tuh. AC-nya masih kosong ya. Nah, ini pipa AC-nya ini udah pakai yang terbaik punya. Jadi tinggal beli AC-nya aja ya teman-teman. Dan semua kamar tidur sudah ada kamar mandi dalamnya. Ini untuk kamar anak yang 1. Semua ruangan kamar mandinya sudah ada skylight. Jadi tanpa lampu pun ini cahayanya udah terang. Kalian bisa lihat ini aku syutingnya di siang hari.
tapi lampunya aja kalah dengan sinar matahari yang dari skylight ya. Jadi bisa kalian hemat listrik. Nah, ini showernya sendiri udah double shower seperti ini. Lihat, udah mewah banget kan? Udah black monochrome seperti ini. Ini mereknya dari Air. Air itu salah satu menurutku sanitary yang oke banget sih buat rumah-rumah mewah biasanya dipakai. Selain Grohe, Kohler, Air juga termasuk salah satu sanitary yang sering dipakai di rumah mewah. Nah, sisanya ini ada sanitary dari Toto ya. Toto sendiri tentunya kualitasnya gak usah diragukan lagi sih. Udah pasti semua rumah itu pakainya Toto ya kalau mau kualitasnya yang udah oke. Dan ini untuk tema kamar mandi sendiri sih udah bagus ya. Dia pakai dinding warnanya putih. Ini dindingnya tentunya udah kualitasnya oke banget nih. Slabnya udah gede-gede slabnya, jadi kesannya itu lebih luas ya. Ini dari Wisma Sati. Nah, ini juga area bawahnya ini udah keset ya. Udah keset bertekstur gitu, anti flip tentunya. Jadi untuk orang tua, untuk anak kecil itu aman. Kalau basah pun aman, gak akan licin. Nah, kita lanjut ke kamar anak yang selanjutnya. Sebelum ke kamar anak, aku spill dulu. Ini ada satu ruangan. Ini ruangannya cukup besar ya. Bisa kalian jadikan sebagai ruang keluarga, family room yang private tentunya. Jadi ada family room di lantai 1 dan ada family room juga di lantai 2 seperti ini. Ini bisa juga kalian jadikan sebagai misalnya mungkin ruang kerja. Di sini bisa kalian letakkan meja gitu kan, meja belajar. Dan juga mungkin tempat main game, ini boleh banget sih. Apalagi udah disediakan ada pipa AC di sana. Nah, pipa AC-nya itu khusus untuk ruangan ini aja. Jadi pasti tentunya kalau AC-nya udah nyala, ini rumahnya pasti terasa sejuk banget, terasa hidup. Nah, kita langsung ke kamar anak yang kedua. Nah, ini adalah kamar anak yang keduanya, teman-teman. Ukurannya kurang lebih hampir sama, tapi menurutku pribadi, ini kesannya sih lebih luas ya daripada yang sebelumnya. Tapi nggak masalah. Kalau misalnya sebagai anak kecil ya, kamar anak mungkin seumuran aku gini yang masih 20-an, ini cukup banget sih buat ditempati tentunya. Nggak perlu yang besar-besar kan, karena kan belum bersuami nih ya. Cukup ini aja ya, solo ya, solo. Nah, di sana sudah ada area balkon juga nih teman-teman. Area balkon. Lihat, ini private balkon khusus di kamar anak yang kedua ya. Nah, ini dia balkonnya benar-benar luas banget, selebar rumah ya ini teman-teman, selebar rumah sih ini. Dan jaraknya juga cukup sih, ini benar-benar nyaman banget ya, nggak yang sempit-sempit gini kan. Dan ini udah ada untuk saluran airnya ya. Kalau hujan kan biasanya airnya misalnya hujannya itu angin gitu kan, nah airnya kan pasti cepat-cepat ke sini nih. Nah, ini bisa digunakan juga untuk airnya karena di situ ada pembuangannya ada di situ. Nah, ini untuk balkonnya sendiri dia langsung connect ke ruang keluarga private tadi ya. Jadi tentunya balkonnya itu udah gede, view-nya juga udah bagus. Tinggal langsung bawa koper aja. Kita langsung spill yang paling spesial yaitu kamar utamanya. Sebelum ke kamar utama di belakangku, di sini ada area, ini dia view-nya ke inner garden di lantai 1 ya. Jadi dia connect ke lantai 2, ada skylight-nya juga tentunya. Jadi untuk pencahayaan ini siang hari benar-benar oke banget sih. Menurutku pribadi, skylight itu kan digunakan memang untuk kebanyakan untuk pencahayaan. Tapi sebenarnya dengan adanya skylight, otomatis kita punya void kan. Nah, void itu biasanya bikin kesan rumahnya itu terlihat lebih megah lagi. Nah, ini adalah area kamar tidurnya. Lihat, area kamar tidurnya benar-benar besar banget ya guys. Ini aku skala manusia dengan skala ruangannya. Lihat, ceilingnya aja udah tinggi banget. Semua ceiling di rumah ini benar-benar tinggi banget. Jadi sirkulasi udaranya itu benar-benar enak. Perputaran anginnya itu enak. Jadi rumahnya itu terasa hidup sih menurutku. Dan apalagi di kamar utamanya ini, di area sini, ceilingnya ini udah dimotif seperti ini ya. Ala-ala motif-motif klasik lah jatuhnya. Klasik tapi masih modern karena lihat di pinggir-pinggir ini ada tali air nih. Ini namanya nut ya teman-teman. Nut hitam seperti ini mengelilingi plafon yang di model ya. Jadi kesannya itu lebih modern. Nah, ini kamar utamanya juga penggunaan lantainya udah cakep sih. Dia pakai dark tone ya, dark tone.
tapi nggak yang black banget ya. Jadi ini masih kayak abu-abu tua. Jadi kesan ruangannya itu masih luas. Dan tentunya setiap rumah itu tentunya perlu yang namanya detail-detail kecil seperti ini. Lihat, ini ada namanya skirting. Skirting itu gunanya untuk membuat sambungan antara lantai dan juga dinding terlihat lebih rapi, dan tentunya nggak langsung yang putus gitu ya teman-teman, jadi kelihatan lebih rapi. Nah, selanjutnya di situ ada area balkon. Area balkonnya ini private ya, punya area balkon sendiri di dalam kamar utama, itu tentunya sesuatu yang spektakuler ya. Dan apalagi view-nya langsung ke area taman. Taman di bawah nih, courtyard di area belakang. Yang tadi kita udah spill di lantai 1. Dan udaranya gila. Kalian bisa lihat rambutku udah terbang-terbang kemana-mana ya. Udah kayak apa ini? Kribo-kribo gini. Nah, kita langsung ke area wardrobe. Ini area wardrobe-nya teman-teman. Menurutku ini udah luas sih. Bisa berapa pintu lemari nih buat model U? Buat model U boleh banget sih. Model L juga udah cukup. Di sini ada colokan. Di situ juga ada colokan. Kalian bisa letakkan terserah mau meja riasnya di mana. Sini boleh kan meja rias. Sisanya lemari lagi atau sebaliknya boleh banget. Biasanya meja rias sih setauku dekat toilet. Jadi kalau misalnya habis keluar dari kamar mandi, kita bisa langsung ngaca tuh kan, udah cantik belum, udah bersih belum tuh rambut dari sampo kan. Ya. Terus ini sekarang kita ke area kamar mandi utamanya. Kamar mandi utamanya gila, lega banget ya kamar mandi utamanya. Ini bener-bener wah, impian sih. Semoga yang nonton kalian bisa memiliki rumah ini ya. Kita sama-sama berdoa supaya tahun 2025 kita semua sukses dan bisa punya rumah dengan kamar mandi utama yang selega ini dan semewah ini, plus ada bathtubnya nih. Bathtubnya udah keren sih bathtubnya. Terus ada TV juga guys. Yang paling spesial itu ada TV ya. Jadi kayak ala-ala hotel bintang 5 yang diceritanya kan. Berendam pakai apa? Shower bomb kan. Busa-busa gitu, terus sambil nonton Netflix. Nah, ini adalah area showernya. Showernya sama sih dengan kamar mandi lainnya ya semuanya. Ini juga dari air tentunya. Dan ini gila, masa iya guys? Sabunnya aja pakai marmer guys ini. Wah, bener-bener kamar mandi aja bener-bener dipikirkan sedetail itu sama vendornya kan. Ini semua marmer ya guys ini. Ini marmer juga, ini kelihatan banget sih kalau marmer ya. Dari tampilannya, dari kilap-kilapannya, ini udah kelihatan kalau ini marmer. Apalagi slabnya ya, kelihatan kalau slabnya marmer itu biasanya dia antara sambung-sambungan itu bakal lebih halus ya. Jadi nggak kayak kelihatan kalau ada sambungan nutnya gitu. Biasanya marmer seperti itu. Nah ini juga udah ada double wastafel seperti ini. Jadi kalau misalnya suami istri nih kan, biasanya di kamar utama pastinya suami istri, nggak mungkin pacaran kan ya. Itu bahaya banget sih kalau pacaran. Nah ini gak usah rebutan sih, suami di sini, istri di sini, tinggal ngaca kan, udah siap berangkat kerja. Nah, dah kita sudah selesai nih teman-teman nge-review rumahnya. Ini bener-bener rumahnya menurutku udah eksklusif banget sih, kawasannya eksklusif, terus juga tentunya harganya bersahabat dong. Ini salah satu rumah yang pernah aku review di kawasan Bukit Golf Citraland yang menurut aku pribadi harganya itu bener-bener bersahabat ya. Jadi harganya cuma 8 eman aja. Aku nggak mau spill berapanya ya, 8 eman aja. Kalau kalian mau info lebih lanjutnya, bisa kalian langsung kontak aku, nanti aku kasih updatean harganya itu dan spek lengkapnya ada di deskripsi ya. Kalian bisa cek, kalian bisa baca juga, dan nomor aku ada di sana. Makanya tonton terus channelku, aku bakal membawa kalian berkeliling Surabaya tentunya dan mencari rumah-rumah impian kalian lainnya. Jangan lupa subscribe, pencet tombol like tentunya, share juga ke teman dan keluarga kalian atau ke pacar kalian mungkin, kan bisa jadi rumah masa depan ya ceritanya. Nah, see you on the next video.